Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, kebetulan nih waktu-waktu ini tuh aku tuh pegang 3 HP Xiaomi dengan Snapdragon seri 8, yaitu Poco X3 Pro, Poco F3 dan Mi 10T Pro. Nah, Snapdragon seri 8 kan emang terkenal selalu kencang ya, selalu flagship, identik dengan HP-HP mahal karena performanya bagus untuk semuanya. Nah, terus aku penasaran kan, ini kan handphone tahun ini Xiaomi kan ngasih seri Snapdragon seri 8 itu murah-murah, khususnya di seri Poco, di X3 Pro dan F3 tuh murah-murah banget, padahal chipsetnya juga terhitung baru gitu kan, bisa sampai ke harga 3 jutaan, itu gila banget. Nah, di sini aku penasaran kan, pingin ngerasain 3 handphone ini tuh kalau main Genshin Impact kayak apa, kayak gimana. Nah, jadi di video kali ini aku akan sedikit sharing pengalamanku bermain Genshin Impact dengan 3 HP yang ada di sini. Poco X3 Pro, Poco F3, dan Mi 10T. Oke, langsung aja. Nah, aku memilih Poco X3 Pro untuk main Genshin Impact terlebih dahulu. Dan untuk catatan, sebelum main di Poco X3, aku pengguna Snapdragon 732 di X3 NFC dan Redmi Note 10 Pro untuk main Genshin Impact. Dan di sana nggak muluk-muluk, aku langsung aja aku tembak settingannya tuh di lowest, di rata kiri. Dan kali ini pengujian 3 HP yang aku mulai dari X3 Pro ini akan aku tembak langsung ke settingan medium. Karena ya kan Snapdragon seri 8, pasti tentunya kuat dong. Nah, jadi ketika aku main Poco X3 Pro di settingan medium 30 fps, dalam waktu 1 jam baterainya tuh berkurang dari 46% ke 22%. Jadi selama 60 menit, baterai dari Poco X3 Pro berkurang 24%. Di sini posisi baterainya lumayan gede loh, 5160 mAh. Tapi berkurangnya cukup banyak, 24%. Tapi kalau aku ingat lagi dari Snapdragon 732 yang ada di X3 NFC, emang apa ya? Terasa lompatannya sih jauh banget sih, OP banget lah, overpower banget untuk X3 Pro jika dibandingkan dengan NFC. Jauh banget bedanya. Terus dari baca item juga lebih cepet, terus juga suhunya ketika bermain lebih adem, beneran lebih adem. Padahal yang ini settingan medium, yang NFC settingan lowest, tapi lebih adem yang medium. Terus entah kenapa ketika make Poco X3 Pro ini bodinya itu terasa lebih tipis somehow, aku nggak tahu kenapa. Terus matte finishnya nih emang kerasa bikin nyaman banget, jadi kerasa bersih di tangan. Untuk speakernya terasa lebih kencang dan layarnya terasa lebih baik karena karakteristik layar IPS yang ada di X3 Pro ini tuh warm, jadi nggak terlalu cool dan nggak terlalu white kayak di NFC-nya. Nah, jadi begitu pengalamanku bermain dengan X3 Pro yang Snapdragon 860. Terus aku lanjutkan permainan di Snapdragon 865 yang lebih tinggi, yaitu ada di Mi 10T Pro di sini. Dan alhasil main selama 1 jam, baterainya tuh berkurang dari 52% ke 34%. Wow. Jadi cuma berkurang 18% aja. Dengan baterai sama-sama, padahal lebih kecil loh, baterainya cuma 5000 mAh. Yang tadi kan X3 Pro 5160. Nah, si Mi 10T Pro ini baik menghandle pemakaian dayanya dengan baik, dan emang Snapdragon 865 ini reputasinya baik banget ya. Dan tahun lalu masih difavoritkan hingga sekarang sebagai Snapdragon seri 8 yang paling stabil. Terus di Mi 10T Pro ini terasa layarnya itu lebih tajam, detailnya lebih dapat padahal IPS. Untuk kualitas layarnya emang ada perbedaan yang cukup jauh dari X3 Pro ke Mi 10T Pro. Jadi lebih bagus Mi 10T Pro. Nah, ini nggak tahu masalah selera atau apa, tapi aku cuma bagiin opini aja ya. Jadi take it easy kalau ada pendapat yang berbeda. Terus untuk warna ya agak beda-beda dikit, tapi lebih bagus Mi 10T Pro. Terus kalau ditanya lancar mana bang, X3 Pro atau Mi 10T Pro waktu main Genshin Impact rata kanan? Anehnya rasanya sama aja, mirip banget. Aku bahkan nggak bisa ngerasain bedanya gitu. Kan ngarepnya Snapdragon 865
yang ada Mi 10T Pro kan lebih kenceng ya daripada 860. Dan aku tuh sebetulnya mengharapkan performance yang kelihatan ada gap gitu ya, ada kemajuan gitu. Dan waktu aku main secara pribadi, aku rasa feelingnya sama-sama aja. Dan di sini aku selalu ngetes baterainya nggak dari 100 ya, karena kok dari 100 itu baterainya terlalu nggak valid. Pasti lebih awet kalau dari baterai 100 ke pemakaian berikutnya. Jadi aku mainnya selalu aku usahain baterainya ada di tengah-tengah, nggak aku charge dulu. Jadi biar kondisinya real gitu loh. Waktu kita make kan ngegame kan pasti dari tengah-tengah kan, nggak mungkin kita selesai ngegame langsung ngecharge 100 main lagi, nggak mungkin. Nah pasti kita mainnya di tengah-tengah. Jadi aku kondisikan seperti itu. Dan untuk Mi 10T Pro terasa sama dengan X3 Pro secara experience permainan ya. Cuma kalau dari baterai lebih irit Mi 10T Pro lumayan jauh nih. Terus untuk speaker lebih kencang X3 Pro somehow, entah kenapa di settingan yang sama. Nah, jadi seperti itu pengalamanku bermain dengan Mi 10T Pro. Nah, lalu aku lanjut bermain dengan Poco F3 yang Snapdragon-nya lebih tinggi lagi, Snapdragon 870. Nah, kalau X3 Pro ini secara Antutu dia itu hampir 500.000. Kalau Mi 10T Pro Snapdragon 865 ini secara Antutu hampir 600.000. Dan Poco F3 Snapdragon 870 ini secara Antutu hampir 700.000. Jadi aku mainnya dari yang rendah dulu ke naik. Dan semuanya seri 8. Dan aku mencoba mencari perbedaannya, feelingnya tuh kayak gimana sih, gapnya sejauh apa sih. Dan ketika aku bermain 1 jam dengan Poco F3, alhasil baterainya dari 81% turun ke 61%. Alhasil permainan dalam 1 jam itu baterai berkurang sebanyak 20%. Experience-nya gimana? Experience-nya lebih nyaman karena dia tuh lebih ringan, jadi lebih enak di genggaman, lebih tipis juga. Dan entah kenapa layarnya tuh lebih bagus Mi 10T Pro dikit aja gitu, entah kenapa. Ini cuma opini aja ya, cuma experience-ku yang aku dapat. Terus untuk speaker, Poco F3 ini tuh mirip dengan Mi 10T Pro. Dan hasilnya, Poco X3 Pro ini memiliki speaker terkencang, bahkan lebih kencang daripada X3 NFC yang dahulu. Nah, jadi intinya Poco X3 Pro dalam bermain 1 jam, dia tuh berkurang 24%. Dan Mi 10T Pro ini Snapdragon 865 berkurang 18%. Dan Poco F3 ini berkurang 20% dalam kondisi yang sama bermain game selama 1 jam. Di sini kelihatan jelas kalau X3 Pro yang paling boros dan Mi 10T Pro Snapdragon 865 ini yang paling irit. Jadi sedikit terbukti kalau Snapdragon seri 865 ini memang reputasinya baik banget ya, dan aku mengakui itu sih. Dan untuk pemakaian sehari-hari, Mi 10T Pro ini emang aku akuin baterainya irit, terasa irit banget, kerasa banget, nggak bohong-bohong. Nah, jadi segitu aja pengalamanku bermain game Genshin Impact dengan ketiga HP ini. Semoga informasi yang aku sharingkan ini bisa membantu teman-teman dalam memilih apa sih handphone yang terbaik untuk main game buat aku. Dan seperti tadi, intinya baterainya yang paling irit Mi 10T Pro Snapdragon 865 dan yang paling boros Snapdragon 860 di Poco X3 Pro. Dan secara experience-nya, permainannya itu rasanya feel-nya sama-sama aja dari yang Snapdragon 860 sampai 870. Jadi emang ketiga HP ini tuh emang udah oke banget. Khususnya Poco X3 Pro ya, walaupun baterainya lebih boros, tapi nggak bisa komplain juga. Harganya tuh terlalu murah banget untuk performanya. Dan gara-gara ketiga HP ini tuh berbahaya banget. Berbahaya kenapa? Setelah kalian merasakan keindahan Snapdragon seri 8, rasanya tuh kayak agak males balik ke Snapdragon seri 7, 732, 720, rasanya tuh males. Pengennya, bahayanya ya, kita tuh kepengennya minimal handphone di masa-masa yang akan datang, minimal memakai Snapdragon 860. Kayak sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh vendor smartphone. Karena performanya ini bikin nagih dan nggak bikin kita pingin balik ke Snapdragon seri 7. Berbahaya. Jadi kenikmatan dan kemewahan dari kelas flagship diturunkan sampai harga kelas segini,
itu bikin kita tuh bisa mencicipi kemewahan dari HP-HP mahal. Dan alhasil takutnya nih, habis ini kita males kalau dikasih handphone yang masih misalkan Antutunya 300 ribuan. Itu udah males banget rasanya gitu. Jadi sekian aja sharingku tentang bermain Genshin Impact dengan ketiga HP ini. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya.